Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis atau melihat bagaimana pergerakan dari 4 saham yang sudah saya siapkan ya. Oke, dimana kemarin terakhir hari perdagangan kemarin closing di hari Jumat ya, tanggal 21 Mei kemarin. Dan kalau kita lihat sendiri, kemarin IHSG kembali menguat ya, dimana kemarin dia naik sekitar 1,39% dan sudah berada di atas garis MA berapa ini? MA 100-nya ya, garis kuning, di mana di candle sebelumnya di tanggal 19 Mei kemarin dia masih tertahan atau hanya menyentuh aja ya, jadi menyentuh resisten MA 100-nya, dan kemudian di tanggal 20 Mei kemarin dia sudah berhasil kembali berada di atas garis MA 100-nya dan asing sudah mulai akumulasi ya, jadi bisa dibilang net buy ya kemarin. Jadi total transaksi asing ada sekitar 232 miliar ya. Oke, jadi ada indikasi menarik ya, dimana di sini sudah mulai terbentuk pola reversal dari IHSG sendiri. Tapi di sini masih ada garis MA50 yang menjadi PR, apakah MA50 mampu ditembus atau enggak. Kalau seumpama MA50 ini ditembus juga, kita masih punya PR resisten trendline downtrend ini. Kalau seumpama berhasil di breakout juga, tentunya market akan kembali normal lagi seperti sedia kala ya. Tapi kalau sumpah di sini mental lagi dan kemudian dia turun lagi, jadi akan bergerak kembali ke area lain lagi, berarti dia akan bisa dibilang ya koreksi lagi ya. Oke, semoga aja dia berhasil naik menembus MA50-nya dan kemudian sekalian menembus garis resisten trendline downtrend ini. Oke, sebelum lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini, otomatis akan masuk ke grup WhatsApp kami. Di sini kita bisa sharing bareng dengan member-member yang lain ya. Kita bisa bertukar ilmu dan bertukar pengalaman lah di saham ini. Oke, lanjut aja untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham INKP. Oke, INKP ini sendiri kalau kita lihat secara tren jangka panjangnya seperti ini ya, dimana dia sudah turun dan downtrend seperti ini, dan kemudian dia sudah breakout dari resistance trendline downtrend ini yang saya tandain merah ini, dan sekarang dia bisa dibilang bergerak sideways di dalam area ini ya. Oke, kita lihat secara besarnya. Nah, seperti ini ya, dimana di sini saya buatkan garis support trendline afternya, dimana ini ada lower awalnya dan kemudian di sini sudah terbentuk lower high yang pertamanya. Oke, tapi ternyata di sini dia terbentuk lower, bisa dibilang ya masih lower high ya, walaupun hampir setara dengan lower yang ini. Jadi bisa dibilang di sini sebelumnya ternyata dia sudah kembali ngejebol support trendline afternya ini ya. Di sini sudah dijebol dan kemudian dia turun dan kemudian sempat juga ngejebol area ini, di mana area sini adalah area support sebelumnya. Di sini support dan kemudian di sini juga support, di sini juga ditembus, tapi ternyata kembali lagi naik ke atas ya, dimana batas bawahnya adalah di harga 7.325 dan batas atasnya adalah di harga 7.400. Nah, di candle yang ini sempat dijebol ya tanggal 12 Mei kemarin, di mana dia closingnya di harga 7.275, tetapi kembali naik lagi di candle ini di tanggal 17 Mei dengan volume yang bisa dibilang ya biasa aja ya, masih di bawah atau masih setara dengan garis MA 20-nya, dan kemudian dia retest dan kemudian masih tertahan di area support trendline afternya ini, yang menjadikan berarti di sekarang support trendline afternya adalah area resistennya. Dan di sini juga kebetulan ada garis MA50-nya juga yang berfungsi menjadi area resisten selanjutnya. Dan kemudian dia reject, dan kemudian di sini kemarin sempat ada apa istilahnya? Ada upaya untuk ngejebol area resistennya ini, di mana dia kemarin sempat menyentuh harga tertingginya adalah di harga 7.850 dan nggak kuat, dan ternyata dia kembali closing di harga 7.625 ya. Walau volumenya bisa dibilang lumayan cukup bagus juga ya. Coba kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Oke, di sini misal kita masuk misal kita masuk di harga closing kemarin di harga 7.625. Jadi kalau masuk di harga 7.625 dan kemungkinan kita buat batasan cut loss kita untuk pilihan pertamanya mungkin di sini ya, di bawah area atau di bawah harga 7.325, anggap aja di harga 7.300, dengan presentasi cut loss kita adalah 4,26%. Tetapi kalau kita lihat dari pola sebelumnya, di mana di sini ada apa istilahnya, ada pantulan di sini di harga berapa ini, kita paskan dulu di harga 7.000,
harga terendahnya lower di harga 7.125 ya. Oke, saya paskan dulu di sini. Nah, jadi untuk pilihan keduanya mungkin kalau kalian memaksakan masuk di harga 7.625 ini, pilihan keduanya adalah satu tik aja di bawah harga 7.125. Jadi anggap aja di harga 7.100 di mana cut loss kita masih sekitar 6,89%. Dan untuk take profit kita yang pertama ya masih sama ya di sini di area atau di MA 50-nya di sini di harga 7.725 dengan presentasi 1,31% dan untuk resisten keduanya di sini di harga 8.050 ya di mana itu dengan presentasi 5,57% dan resisten kita adalah MA 200-nya. Tapi kalau menurut saya di sini masuk aja ketika dia sudah menyentuh garis MA 50-nya atau berada di atas garis MA 50-nya ya. Jadi dia bisa dibilang saham itu kembali menarik atau kembali terbentuk pola atau dia sudah memberikan bahwa aku akan reversal loh, aku akan kembali naik loh. Nah, di situ adalah dia indikasi awalnya adalah dia kembali berada di atas garis MA 50-nya walau MA 50-nya masih berada di bawah garis MA 200-nya. Tetapi kalau seumpama dia berada di atas garis MA 50-nya kemudian dia berhasil kuat berada terus konsisten berada di atas garis MA 50-nya dan dia berhasil ngejebol garis MA 200 yang ada kemungkinan MA 50 akan mengikuti bergerak naik ke atas dan akan membentuk pola golden cross di mana garis MA 50 akan memotong ke atas dan akan memotong ke atas garis MA 200-nya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat sendiri untuk saat ini berarti kurang cocok ya, kurang menarik untuk kita masuk di mana resisten awalnya atau resisten terdekatnya itu cuman sekitar 1%-an aja. Jadi kita bisa tunggu aja nanti ketika dia menyentuh di atau berada di atas garis MA 50-nya. Misal di harga 7.775-nya dan cut loss kita satu tik aja di bawah garis MA 50-nya dengan target kita awalnya adalah di MA 200-nya aja dengan presentasi 3,86%. Tetapi di sini cut loss kita kan bisa dibilang tadi sebelumnya cut loss kita sekitar 3%-an ya, tapi sekarang cut loss kita kalau kita masuk ketika dia berhasil breakout atau berada di atas garis MA 50-nya, misal kita dapat di harga 7.775 dan cut loss kita satu tik aja di bawah garis MA 50-nya, dimana itu juga berada di bawah support trendline uptrendnya ya. Jadi kita cut loss aja di harga 7.700 dengan presentasi 0,97% dan resisten kita untuk target awalnya adalah di bawah garis MA 200-nya di harga 8.075 dengan presentasi 3,86%. Jadi di sini risk rewardnya lebih oke ya dibandingkan dengan ketika kita maksain masuk di harga 7.625 tadi. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk saat ini sendiri bisa dibilang ya kita pantau aja dulu apakah dia berhasil breakout dari area resisten yang ditembusnya tadi atau enggak. Jadi kalau seumpama dia masih terus bertahan di bawah sini terus ada kemungkinan dia akan kembali lanjut turun lagi, berarti kan dia sudah ngejebol support trendline uptrendnya di sini, dimana di sini adalah pola reversalnya harusnya, tapi di sini sudah ngejebol tapi dia masih bergerak sideways di area ini ya, di area sini di harga 7.400-an ini. Di sini ada garis. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham NKP ini ya mungkin ini aja ya di harga 7.125 ini aja. Jadi kalau seumpama dia ngejebol harga 7.125 kita bisa keluar dulu aja, dimana dia akan membentuk berarti sudah membentuk lower yang lebih rendah lagi dibandingkan dengan lower sebelumnya. Jadi bukan lower high lagi yang terbentuk, tapi terbentuknya adalah lower low. Kalau dia sudah ngejebol harga 7.125 berarti ada kemungkinan dia akan lanjut bergerak downtrend lagi, dimana dia akan bergerak lebih menjauh lagi dari garis MA 50-nya. Oke, seperti itu ya. Kalau kita lihat dari RSI-nya sendiri di sini dia masih sama ya di posisi seperti candlenya, dimana dia masih tertahan di area resisten trendline ini, trendline uptrendnya ini, dan masih tertahan juga di garis MA 50-nya. Kalau dari RSI-nya di sini dia tertahan juga di area 50-nya di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi posisi candle dan posisi RSI-nya juga sama, saat ini mereka sedang tertahan di area resistennya. Oke, jadi untuk kata yang mau masuk, kita tunggu aja dia berhasil breakout dari area resisten ini. Ada resisten MA 50 dan ada resisten trendline uptrendnya. Selanjutnya ada saham PTPP. Nah, PTPP ini kalau kita lihat sendiri secara tren jangka panjangnya, saham ini bisa dibilang masih downtrend ya di sini. Jadi di sini bisa kita lihat saya menggunakan time frame bulanan aja ya atau mingguan aja biar kelihatan di sini.
Nah, ini adalah polanya ya. Di sini ada polanya di mana resistennya semakin lama semakin turun, support juga semakin lama semakin merendah. Tapi di sini bisa kita lihat dia sudah bergerak apa ya istilahnya? Bergerak sideways di area sini, jadi dia tinggal menuju ke area resisten trendline downtrend ini. Coba. Oke, jadi seperti itu. Jadi mau saham itu secara trennya jangka panjangnya atau tren besarnya dia downtrend atau tren besarnya dia uptrend, kita tetap juga bisa dapat istilahnya cuannya ya. Jadi di sini bisa kita pantau, cuman kalau uptrend itu kita kemungkinan kita dapat untungnya lebih besar dibandingkan dengan saham yang sedang downtrend ya. Oke, jadi di sini kita cuman ambil keuntungan-keuntungan kecil aja dari saham yang sedang downtrend atau bisa dibilang lompatan-lompatan kecil ya. Nah, bisa kita lihat di sini adalah area supportnya, di mana batas atasnya adalah di harga 880 dan batas bawahnya di harga 870 di sini. Di sini ada pantulan pertama, di sini adalah pantulan kedua, dan di sini sekarang dia sedang berada di area supportnya. Jadi bisa dibilang agak menarik ya saham PTPP ini. Coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri, di mana dia kemarin closing di harga 880. Cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, nggak usah banyak-banyak. Walaupun di sini sebenarnya ada area support yang bisa dibilang area support yang cukup kuat juga ya, dimana ini adalah area resisten sebelumnya dan kemudian resisten di breakout dan di sini retest untuk jadikan area support dan kemudian dia lanjut naik tinggi ya. Di sini juga retest dan kemudian dia lanjut naik tinggi. Oke, jadi ini mungkin bisa kita buatkan pertimbangan untuk pilihan cut loss kedua kita ya, dimana cut loss pertama kita adalah di harga 865 dan pilihan cut loss kedua kita buat aja di bawah sini sekalian. Oke, coba kita lihat. Oke, ternyata sudah lebih dari 10% ya kalau kita cut lossnya di bawah area sini di harga 775. Tapi itu pilihan kalian ya. Jadi misal kalian masuk nanti di harga closing kemarin, di hari Jumat kemarin di harga 880, pilihan kalian bisa ada dua. Pertama, cut loss kalian bisa satu tick di bawah harga 870 atau satu tick di bawah harga 780 seperti itu. Tapi kalau di bawah area sini, di bawah harga 780 ini persentasi cut loss kita adalah sekitar 12 persenan ya. Oke, seperti itu. Anggap aja kita pakai yang cut lossnya kita satu tick aja di bawah area sini di harga 865 dengan persentasi 1,70% dan resisten awal kita mungkin di MA50-nya aja ya, dimana MA50 atau MA ketika candle berada di bawah garis MA maka MA berubah menjadi area resistennya. Oke, di sini di harga 980 dengan presentasi 6,82%. Berarti secara risk rewardnya sudah atau masih oke ya. Dimana kalau kita pun harus cut loss kita masih di bawah 2% dan take profit kita di atas 5%. Atau kalau seumpama dia naik dan kita sudah mau take profit juga bisa aman-aman aja ya. Jadi nggak harus sampai ke harga 940. Jadi kita masuk dan kemudian sudah untung 1%, 2%, 3% dan kalian merasa puas, kalian mau jual juga nggak masalah. Oke, seperti itu ya. Dari volumenya sendiri juga di sini terbentuk candle doji dan volumenya walaupun masih kecil tapi dia sudah menghijau. Jadi tandanya sudah muncul apa istilahnya buyer di sini ya. Oke, jadi secara teknikalnya seperti itu. Kalau kita dari RSI-nya coba. Oke, kalau dari RSI juga sudah mulai apa istilahnya? Sudah mulai membentuk pola ke atas ya. Jadi sebentar lagi dia akan memotong garis kuningnya ini atau membentuk pola golden cross di mana garis ungu akan memotong garis kuningnya atau dia akan kembali reject lagi seperti pola sebelumnya ya, di mana di sini tanggal 13 Mei ketika dia hampir membentuk pola golden cross tetapi dia kembali reject lagi. Oke, apakah di sini akan dia berhasil naik atau kembali reject lagi ya? Jadi tentunya kita kalau masuk sudah masuk di saham PTPP ini, kita tetap dengan trading plan kita ya. Jadi kalau seumpama dia tidak sesuai dengan harapan kita atau ternyata dia ngejebol area support ini, kita bisa keluar dulu aja ya dari saham PTPP ini. Oke, selanjutnya ada saham MLPL. Oke, MLPL ini akhirnya setelah saya tunggu-tunggu ya, dimana di sini bisa kita lihat dia akhirnya di tanggal 12 Mei kemarin akhirnya ngejebol area sini. Berarti di sini valid ya, sudah terbentuk pola double top seperti ini dan kemudian area resistennya yang sebelumnya juga di sini adalah area supportnya di sini yang sebelumnya juga adalah area resistennya akhirnya kembali ditembus juga. Berarti di sini sudah terbentuk pola double top yang bisa dibilang ya sudah terkonfirmasi ya, seperti itu. Coba kita cari dulu pola double top. Oke, seperti ini kita cari dulu double top yang ada contoh konkret. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini adalah top pertamanya atau
Ya, top pertama dan di sini di top keduanya dia double top di sini, dan kemudian di sini neckline-nya ini adalah area supportnya ya. Kemudian area support ditembus dan dia akan lanjut turun ya. Oke, seperti itu. Di sini coba kita cari lagi pola double top. Oke, seperti ini ya, dimana dia naik terus dan kemudian terbentuk pola double top seperti ini, dan neckline-nya ditembus dan dia akan lanjut turun. Jadi MLPL ini dia sudah ngejebol, atau indikasi awalnya dia sudah nge-breakdown area supportnya, berarti dia sudah terkonfirmasi dia sudah terbentuk pola double top seperti ini, dan kemudian dia sudah retest ya. Berapa kali ini? Udah 3 kali ya retest ya. Di sini candle ini pertama, dan candle 18 Mei juga kedua, dan kemudian kembali retest lagi tanggal 20 Mei, tetapi belum berhasil ngejebol atau kembali ke atas area sini di harga 190-an ini. Jadi untuk kalian yang masih punya saham MLPL ini, tentunya nanti bisa kalian batasi aja ya. Kalau seumpama dia kembali turun lagi, atau kita batasi aja, misal kita buat di sini, kita buat aja batas toleransi ya, terserah kalian mau toleransinya di mana. Misal di harga 165. Jadi kalau seumpama nanti dia ngejebol juga harga 165, kita bisa keluar dulu aja. Tapi kalau dia masih bertahan di harga 165 atau bergerak sideways di area 165, kita bisa hold dulu dengan harapan dia akan kembali lagi naik ke atas ya. Oke, seperti itu. Tapi kalau seumpama dia ngejebol harga 165, kita bisa keluar dulu aja. Atau yang mau keluar sekarang juga ketika masih ada kesempatan, dan mau keluar juga ya nggak masalah juga, dimana ini adalah sudah terbentuk pola double top seperti ini. Tapi ini adalah pilihan ya, jadi terserah kalian. Semua pilihan ada di tangan kalian. Jadi saya hanya menyarankan, boleh diikutin juga boleh enggak. Oke, tapi yang pasti kalau di sini sudah terbentuk pola double top, dimana ketika double top terjadi dan kemudian support sudah di breakdown, maka dia akan lanjut turun ya. Dimana di sini juga kalau secara trennya sendiri, saham ini sudah bergerak downtrend ya di sini, dimana di sini garis MA50-nya berada di bawah garis MA200, dan candle-candle juga konsisten berada di bawah garis MA50-nya. Dan sebelumnya juga di sini terbentuk pola triple top, dan kemudian supportnya juga dijebol dan kemudian dia lanjut turun ya. Kita lihat di sini, ini top yang pertama, top kedua, dan kemudian di sini top yang ketiga. Jadi triple top seperti ini ya. Oke, dan sini selanjutnya terbentuk pola double top, dan kemudian supportnya sudah dijebol. Jadi pilihan kalian mau keluar sekarang atau keluar nanti ya. Tapi kalau dari RS-nya sendiri, sini terbentuk pola golden cross ya, dimana garis ungunya memotong garis kuningnya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham CTRA. Oke, CTRA ini kalau kita lihat sendiri secara trennya, secara tren jangka panjangnya atau tren besarnya, di sini dia sedang downtrend ya, dimana ini adalah area resisten trendline downtrendnya, dan kemudian di sini bisa kita lihat ini adalah support uptrendnya. Jadi di sini ada, bisa dibilang pola pola bullish pennant ya, bullish pennant, tapi dia belum ngejebol area resistennya ini. Jadi bisa dibilang masih pola pennant aja. Jadi kita belum tahu apakah ini akan terbentuk pola bullish pennant atau akan terbentuk pola bearish pennant ya. Jadi kalau dia nge-breakdown ke bawah atau ngejebol support trendline uptrend ini, berarti dia terbentuk pola bearish pennant. Tapi kalau dia seumpama berhasil nge-breakout resisten trendline downtrendnya ini, berarti dia terbentuk pola bullish pennant ya. Oke, kalau kita lihat dari chart kecilnya atau time frame kecilnya, kita lihat di sini, dimana dia ada pantulan di area sini. Sebelumnya di sini di harga 995 dan batas bawahnya di harga 950. Ketika dia turun dan kemudian dia naik berapa persen ini, coba kita lihat, naik sekitar 12 persenan ya. Oke, dan kita lihat sendiri kemarin dia sempat menyentuh juga di candle ini di tanggal 19 Mei kemarin, dimana dia harga terendahnya adalah di harga 960 ya, dan kemudian dia kembali mengempes lagi, dimana dia closingnya di harga 990, dan kemudian di hari berikutnya di tanggal 20 Mei kemarin dia opennya di harga 970. Jadi dia closingnya di atas ini, dan kemudian opennya di esokan harinya dia ngegap di bawah, dan tapi kemudian dia kembali kuat lagi, dan akhirnya closingnya tetap sama di harga atau di harga 990, sama seperti closing di hari sebelumnya. Jadi bisa bilang walaupun candlenya dia hijau, tapi dia presentasinya masih 0,00% ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham ini sendiri, saham CTRA ini sendiri. Kalau untuk jangka panjangnya atau untuk kita beli untuk hold jangka panjangnya, saat ini belum cocok ya, belum menarik untuk kita mulai masuk. Nah, kita bisa masuk aja ketika dia sudah breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini. Ataupun kita bisa masuk ketika dia sudah berhasil breakout dari area ini, dimana bisa kita lihat ini adalah area resisten sebelumnya, dimana batas atasnya adalah di harga 1040 dan batas bawahnya di harga 1020 ya. Tapi kalau seumpama pun masuk di sini, kalau kita lihat dari risk rewardnya, coba kita cek dulu ya.
di sini di harga 950, cut loss kita satu tick di sini dan resisten kita di sini. Oke, terlalu sempit ya, berarti kalau seumpama kita masuk di harga 990 dan cut loss kita di harga 930 dengan presentasi cut loss adalah 6% dan resisten kita di harga 1020 dengan presentasi 3,03%. Jadi bisa dibilang iya 2:1 ya, jadi lebih besar persentase cut loss dibandingkan dengan persentasi take profitnya. Jadi untuk kalian yang belum punya saham ini, kita bisa tunggu aja dia kembali membaik atau berada di atas area sini aja ya. Di sini pun juga sebenarnya masih labil ya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, misal kita masuk di harga 1040, cut loss kita satu tick aja di bawah garis EMA 200-nya dan resisten kita anggarkan di bawah resisten trendline downturn-nya ini. Oke, jadi sekitar seperti ini ya. Jadi misal dia sudah breakout, kita bisa masuk di harga 1040 dengan cut loss kita di harga 990 dengan persentase cut loss kita adalah 4,80% dan resisten kita di harga 1165 dengan persentase sekitar 12%. Tentunya kalau resisten trendline ini di breakout, kita bisa hold aja dengan harapan dia akan sudah terbentuk pola reversalnya dan akan lanjut ke harga berapa ini, tertingginya itu di harga 1700-an ya. Oke. Kalau dia berhasil breakout dari area resisten trend downtrend ini, kemungkinan dia akan lanjut ke harga 1700-an ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham CTRA ini. Tentunya kalau umpama untuk kalian yang masih punya saham CTRA ini, kita bisa pertimbangkan area support trendline upturn-nya ini. Jadi kalau dia menembus support trendline upturn ini, kita bisa keluar dulu aja. Misal kalian bisa buat pause dulu video ini dan kemudian kalian contoh garis support trendline uptrend ini, kita tinggal hubungkan aja antara support yang ini, lower yang ini dengan lower yang ini, dan kita hubungkan garis seperti ini. Nah, jadi nanti kalian bisa pantau aja apakah dia sudah ngejebol atau belum. Kalau sumpah sudah ngejebol, ya udah kita keluar dulu aja dari saham CTRA ini, dibandingkan dia berarti sudah terbentuk pola bearish pennant ya, dimana dia sudah ngejebol pola support uptrendnya ini, support trendline uptrendnya ini maksud saya. Oke, seperti itu ya. Untuk 4 saham ini sudah selesai kita analisis, di mana saham INKP tadi saya lupa tadi apa ya kesimpulannya. Oke, saham INKP tadi kita tunggu aja dia breakout dari area resisten trendline-nya dan sudah breakout juga dari atau berada di atas garis MA50-nya untuk lebih menariknya lagi ya. Selanjutnya ada saham PTPP tadi kita simpulkan. Oke, PTP tadi bisa kita simpulkan kita bisa masuk dengan lompatan atau dengan take profit jangka pendek ya. Jadi kalau sudah untung kita bisa cuan aja, kita bisa jual aja, dimana untuk resiko persentase cut loss kita juga masih di bawah 2% ya. Untuk MLPL tadi dimana dia sudah ngejebol area supportnya, dimana dia sekarang berarti sudah valid terbentuk pola double topnya. Oke, untuk CTRA tadi saya simpulkan bahwa untuk CTRA ini kita tunggu aja dia berhasil breakout dari area resisten 1040-nya, atau kita tunggu aja dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya, dimana kalau dia sudah breakout dari resisten trend downtrendnya berarti dia terbentuk pola bullish pennant ya. Oke, sekian aja dari video kali ini, semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen kalau masih ada yang perlu kita diskusikan atau mau request saham-saham tertentu bisa komen di bawah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.